Artinya apa? Quran itu bukan mushaf itu. Secara syariah Quran atau kitab Quran ya mushaf yang ditulisi oleh manusia, mushaf Quran yang dicetak oleh berbagai percetakan. Tapi hakikat kitab Quran adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa yang ada dalam rasamu, di dalam dirimu. Kalau tadi di dalam Quranmu itu catatan, lebih dalam lagi adalah dalam rasamu berupa iman. Apa iman itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Para pemirsa, para mahasiswaku dan para santriku semuanya dimanapun berada, semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya, memberikan berbagai anugerah, barokah dan kasih sayang, serta memudahkan segala urusan kita semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat itu ya. Orang selalu kalau mendengar kata hakikat itu seolah-olah tidak bersyariah, seolah-olah meninggalkan syariah. Sebenarnya apa hakikat itu? Hakikat itu dalam bahasanya hakikoh. Kalau dalam kaji filsafat adalah ontologis ya. Ontologis itu kan bendanya. Nah, kalau dalam kaji agama tentu bukan benda. Karena agama itu objeknya berbeda dengan filsafat. Kalau filsafat itu material, rasional itu berarti materi. Kalau ontologis harus bertemu dengan bendanya. Tapi kalau kaji agama yang objeknya adalah hati, maka ketemu itu disebut dengan hakikat atau mentahkik diri, menemukan rasa bahasa kita ya. Ibaratnya kalau kita minum air ya, air itu adalah syariatnya, air itu syariatnya keadaan semacam itu, air dalam gelas misalnya, lalu ketika kita meminum secara tepat karena dia di gelas ya, kita minum, namanya thariqah. Rasa yang kita dapatkan dari air itulah namanya hakikat. Hakikat, sehingga kita ini berjumpa dengan rasa. Maka kalau kita kaitkan dengan misalnya ibadah kita ya, sholat itu. Sholat itu ada rukunnya ya. Ada rukun qauli berupa ucapan, ada rukun fi'li gerakan badan, dan ada rukun qalbi berupa niat. Dan ada tartib, yaitu mengatur, mentartibkan qauli dan fi'li ke dalam qalbi. Yang qalbi inilah disebut dengan hakikat. Artinya apa? Kalau kita hanya mengucap, ketika ucapan itu tidak dikendalikan oleh hati, ya kita hanya minum tapi tidak menemukan rasa itu. Alias tidak masuk, alias di mulut doang. Kalau kita melakukan rukun fi'li misalnya, berdiri, rukuk, qiyam, lalu sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk akhir, namanya rukun fi'li. Kalau hanya melakukan doang gerakan itu, lalu tidak ditangkap, tidak ditertibkan ke dalam hati, maknanya tidak ditangkap, maka kita hanya capek fisik itu, sehingga tidak menemukan rasa. Nah, ketemu dengan rasa, merasakan sesuatu, itulah disebut dengan hakikat. Maka dalam kaji ilmu thariqah itu ada 4, kemudian saya tambah 1, yaitu syariah, thariqah, hakikat, lalu ma'rifah. Dan berikutnya adalah iqon. Baik, saya tidak ingin perpanjang yang ini, pada kesempatan yang lain saya ingin sampaikan secara urai gitu ya. Tapi yang terpenting adalah hakikat. Satu pertanyaan yang seolah menakutkan. Wah, itu ngajinya hakikat. Terus seolah meninggalkan syariat. Bagaimana mungkin itu loh. Orang itu, misalnya itu sama dengan kita mengatakan begini. Orang itu katanya merasa segar tanpa harus minum air maupun yang lainnya. Tahu-tahu merasa segar. Ini mustahil itu loh. Jadi di dalam hakikat itu ada thariqah, kemudian ada syariah. Syariah meniscayakan kita untuk berthariqah,
Torekoh mengantarkan kita untuk berhakikat. Dan hendaknya hakikat ini mengantarkan kita untuk ma'rifah, yaitu sadar diri. Timbulnya kesadaran bahwa apa yang kita minum dengan cara yang tepat torekoh, lalu kita timbul hakikat pada diri, menemukan rasa kesegaran itu atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita minum air misalnya kemasan aqua atau klub dan lain sebagainya, di situ terlibat banyak orang, sekian ribu orang terlibat di dalamnya. Lalu kita bisa meminum secara tepat dan secara tepat minum, tepat pada sasaran kita, namanya torekoh. Tentu itu oleh karena adanya kesadaran pada diri kita, ini yang tepat begini. Lalu timbul rasa segar itu, tentu itu adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya terlibat banyak makhluknya, termasuk air khususnya dan manusia yang lainnya. Hendaknya ini menimbulkan kemakrifatan sadar diri bahwa semua adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Kesadaran diri inilah kemudian puncaknya adalah mengantarkan diri seseorang untuk yakin pada Allah. Inilah puncak pengabdian hamba kepada Tuhan, itu adalah timbulnya satu keyakinan. Allah tegaskan dalam firman-Nya surat ke-15 surat Al-Hijr, ayat terakhir itu ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pengabdian kita kepada Tuhan itu mulai dari syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, puncaknya adalah timbulnya keyakinan totalitas kepada yang Maha Satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatan ini saya ingin, misalnya ya, kita sering, kalau kita tidak menghakikat itu ya nggak ketemu apa-apa. Kalau nggak ketemu apa-apa, nggak akan menimbulkan kesadaran. Kalau nggak timbul kesadaran, nggak akan ada keyakinan. Inilah contoh misalnya, kita sering mengatakan ngaji tasawuf kitab ini. Nah, ngaji tasawuf kitab Iqadul Himam, ngaji tasawuf kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ngaji tasawuf kitab Al-Hikam, ngaji tasawuf dan lain sebagainya, berbagai buku-buku karya para ulama, Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik, ngaji tasawuf Al-Adab Al-Mardiyah, Lisuluk Thariq As-Sufiyah dan lain sebagainya, Lisuluk Lisalik Turuq As-Sufiyah, banyak buku-buku tasawuf. Nah, lalu itu kita katakan kitab. Apakah salah kalau kita mengatakan buku-buku itu kitab? Tidak salah secara syariah. Bahwa buku itu memang kitab. Kenapa? Karena isinya tulisan. Kitab isinya tulisan. Tapi kita hendaknya lompat. Sebenarnya kitab itu apa? Nah ini kan, berarti hakikat kan. Maka saya katakan hakikat kitab itu bukan tulisan. Hakikatnya bukan tulisan. Kalau tulisan itu syariahnya kitab. Syariatnya kitab itu tulisan di atas kertas. Hakikat kitab adalah Quran. Hakikat kitab adalah Quran, ada di dalam dada setiap diri manusia. Itulah kitab yang sebenarnya. Maksudnya apa? Catatan Allah, ketika terbaca, itulah sebenarnya kitab sebutannya. Maka hakikat kitab adalah Quran, ada di dalam dada. Allah tegaskan di dalam firman-Nya surat ke-17 ayat 14. Maka kitab itu adalah Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Terbacanya catatan itulah Quran. Maka kitab hakikatnya adalah Quran, ada dalam dadamu, dan dia cukup menjadi hisab hitungan pada dirimu. Maka hakikat kitab adalah Quran. Hakikat Quran adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa yang ada dalam rasamu. Artinya apa? Quran itu bukan mushaf itu. Secara syariah Quran atau kitab Quran, ya mushaf yang ditulisi oleh manusia, mushaf Quran yang dicetak oleh berbagai percetakan. Tapi hakikat kitab Quran adalah iman, ilmu, nikmat,
dan takwa yang ada dalam rasamu, di dalam dirimu. Kalau tadi di dalam Qur'anmu itu catatan, lebih dalam lagi adalah dalam rasamu berupa iman. Apa iman itu? Tidak ada keraguan. Kalau kamu ragu, berarti kamu belum Qur'an. Kalau kamu belum Qur'an, berarti kamu belum kitab. Kalau kamu belum kitab, berarti masih terjebak pada tulisan. Alias tulisan itu, syariah itu, alias air itu hanya wujud air, belum kau minum secara tepat, maka kamu tidak ketemu rasa. Ini maksudnya. Maka kaji tasawuf, kaji hakikat selalu mengarah ke sana.